Halo, selamat berjumpa dan ketemu kembali di Petani Signal Channel. Dan pada kesempatan kali ini akan dicontohkan cara membuat SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Jadi setelah Anda mendapatkan EVIN, kemudian Anda menggunakannya untuk membuat laporan SPT tahunan. Dan untuk langkah pertama tentu Anda masuk atau login ke website djponline.pajak.go.id. Dan setelah masuk ke web, Anda login dengan akun NPWP Anda. Dan ini contohnya. Silakan Anda masukkan kode CAPTCHA, kemudian klik tombol login. Nah, setelah Anda login, pada kanan atas di situ ada logo menu. Silahkan Anda klik saja, di situ ada beberapa opsi. Kemudian Anda pilih saja untuk opsi lapor. Nah, setelah masuk pada opsi lapor, kemudian di situ ada pemberitahuan. Apabila ada data Anda yang salah, maka bisa Anda perbaiki. Dan kemudian untuk membuat laporan, klik e-filing untuk langkah awal membuat SPT tahunan NPWT. Dan klik saja e-filing. Nah, ini jadi di situ ada daftar SPT jika Anda sudah pernah membuatnya, dan jika belum, klik saja untuk buat SPT. Dan ini untuk tahun 2020. Saya kemarin sudah mencoba untuk membuat. Dan ini jika Anda belum membuat, klik saja untuk buat SPT. Jadi yang baru awal, dan untuk melaporkan tahun-tahun sebelumnya itu caranya sama. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jadi pilih saja tidak. Kemudian apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Jadi pilih saja tidak. Dan jika ingin memilih opsi lainnya, nanti jika Anda bisa masuk, silakan Anda coba-coba saja jika pilihan ini tidak sesuai dengan kondisi Anda sebenarnya. Kemudian apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Jadi pilih saja iya. Kemudian klik untuk SPT 1770 SS. Dan ada opsi di sini untuk status SPT. Jadi Anda pilih normal. Dan ini untuk pilihan tahun yang akan Anda laporkan. Jadi di sini ada pilihan sekitar 8 tahun
terakhir bisa Anda laporkan. Jadi jangan khawatir jika misalkan Anda membuat NPWP itu 8 tahun lalu kemudian belum pernah melaporkan sama sekali. Di sini bisa Anda laporkan setelah Anda mendapatkan EVIN. Jadi Anda bisa melaporkan tahun-tahun sebelumnya sampai 8 tahun terakhir. Setelah dipilih normal, kemudian klik selanjutnya. Dan di situ ada keterangan nomor 1 untuk penghasilan bruto dalam setahun, dan ini diklik manual sesuai dengan penghasilan Anda, dan akan saya contohkan nanti, dan beberapa percontohan untuk Anda sesuaikan nantinya. Di sini saya ketik 20 juta untuk penghasilan setahun. Kemudian untuk opsi nomor 3 yaitu penghasilan yang tidak kena pajak atau di sini bisa disebut potongan. Jadi di sini ada beberapa kategori. Jadi jika kategori Anda tidak sesuai dengan yang ada di opsi tabel ini, jadi kira-kira saja. Jadi Anda memang harus memilih yang ada pada tabel ini. Jadi saya contohkan jika belum kawin atau tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan di situ pada posisi teratas misalkan. Jadi kira-kira hitung-hitungannya bagaimana, dan ini jadi jika seseorang yang belum kawin atau menikah dan tidak mempunyai tanggungan, di situ penghasilan bruto dikurangi 54 juta. Jadi jika terjadi seperti ini, maka Anda termasuk belum dikenakan pajak penghasilan. Jadi kira-kira seperti itu untuk hitung-hitungannya. Jadi di situ masih nihil, dan untuk pada menu ini kita akan coba-coba untuk opsi-opsi percobaan, dan misalkan sampai penghasilan bruto setahun itu saya tulis 60 juta misalkan. Jadi 60 dikurang 54. Jadi di situ ini hanya percontohan. Jadi yang terkena pajak itu yang penghasilan 6 juta. Kemudian yang harus Anda bayar adalah 300.000. Jadi jika penghasilan bruto Anda 60 juta, jika Anda seorang belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan, maka yang wajib Anda bayar adalah 300.000. Jadi silahkan Anda kalkulasi, jadi kira-kira berapa persen, mungkin 2% atau berapa. Jadi di sini saya hanya memberikan contoh jika penghasilan Anda tertulis di situ kira-kira, dan ini sekalian untuk menjawab atau rasa penasaran tadinya termasuk saya, karena sudah membuat NPWP dan bingung kira-kira bagaimana sih untuk hitung-hitungannya. Jadi memang seperti ini, dan ini untuk opsi lainnya.
Jadi belum kawin, satu tanggungan, jadi penghasilan bruto dikurang dengan 58.500.000, kemudian belum kawin ada 3 tanggungan, jadi 67 juta untuk pengurangan, dan makin ke bawah itu semakin besar. Jadi karena menurut tabel itu makin ke bawah itu tanggungannya semakin besar untuk potongannya. Dan ini hanya contoh-contoh. Jika nantinya Anda membuat NPWP dan setelah membuat tentu Anda diminta untuk melaporkan juga. Jadi hitung-hitungannya lebih kurang seperti ini. Dan ini untuk fix yang kita akan coba, yaitu seorang sendiri dan belum mempunyai tanggungan. Jadi hitung-hitungannya masih nihil di situ, belum wajib pajak. Dan setelah itu Anda klik selanjutnya. Kemudian untuk opsi C di situ, daftar harta dan kewajiban, itu dikosongkan saja. Kemudian untuk opsi D, nah, di situ hanya untuk menceklis setuju. Kemudian klik untuk selanjutnya. Dan ini untuk daftar ini, setelah itu Anda diminta untuk verifikasi. Untuk memang benar-benar ini adalah akun Anda, maka di situ ada pilihan apakah verifikasi akan dikirimkan melalui email atau melalui SMS. Dan saya mencoba untuk melakukan agar verifikasi dikirimkan melalui email. Jadi pada langkah ini hanya tinggal memverifikasi laporan, dan setelah Anda memilih untuk memverifikasi melalui email ataupun SMS, maka silahkan Anda cek. Dan ini untuk kode verifikasi yang dikirimkan melalui email. Kemudian setelah itu Anda copy dan Anda paste di kolom ini. Kemudian klik kirim SPT. Jadi tahap ini sudah selesai. Jadi di situ ada keterangan, jadi penghasilan Anda memang di bawah PTKP, atau memang untuk penghasilan yang saya laporkan tadi itu memang belum dikenakan pajak. Jadi silakan Anda isi nanti dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Jadi ini hanya contoh saja cara mengisinya, dan ini ada survei. Diklik puas saja karena memang cara untuk melaporkan memang sebenarnya adalah mudah. Dan ini untuk daftar SPT yang telah dilaporkan. Di sini ada 2, berarti untuk 2020 dan 2019 yang baru saja dibuat tadi, atau yang sebagai untuk contoh pada tutorial ini. Jadi ini bisa Anda share atau bisa Anda simpan sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT tahunan Anda. Dan kira-kira sampai di sini. Terima kasih telah menonton, maaf atas segala kekurangan, dan sampai jumpa.